Seorang balita tewas setelah digigit ular kobra di dalam rumahnya wilayah Sepatan, Tangerang, Banten. Ya, awalnya pihak keluarga mengira korban digigit tikus bukan ular berbisa. Murdiansyah tewas setelah digigit ular kobra saat bermain di dalam rumahnya. Saat itu korban mengeluh sakit digigit binatang yang kemudian dikira tikus oleh keluarganya. Orang tua korban kemudian langsung melarikan bocah usia 4 tahun itu ke klinik. Di sanalah mereka baru tahu kalau Murdiansyah ternyata digigit ular berbisa. Murdiansyah pun dirujuk ke rumah sakit, namun semuanya sudah terlambat. Korbannya mainnya di dalam rumah. Di rumah. Iya, di pojokan itu, situ kan ada lubang berdua ya. Dulu saya udah tahu itu bekas tikus, tuh sama saya diuruk tuh ya, sama laki sekitar batu, tetap aja masih bolong tuh. Waktu hari itunya emang saya tahu emang ada makanan roti ya, waktu anak saya belum masih hidup tuh ya, waktu hari apa tuh saya lupa ya, hari Kamis hari Jumat ya. Terus anak saya mainnya di pojok, kayak katanya, "Dede, ini itu apaan?" "Itu roti mah, bekas apa, bekas Paira, makannya dibuang di situ." Pas kipas angin saya angkat begini, langsung tiba kagak ada itu. Kayak orang dimakan cepet gitu. Tikus kan dimakan kagak begitu kan ya. Jadi dikirain saya itu tikus. Emang digigit ular apa, Bu? Ular kobra. Karena ketidaktahuan, orang tua korban pun tak menaruh curiga saat jari korban yang digigit dan mengeluarkan darah tiba-tiba berhenti berdarah. Padahal itu adalah tanda-tanda pembekuan darah yang disebabkan bisa ular. Korban dibawa ke klinik karena merasakan sakit di luka gigitan. Hal itu adalah salah satu tanda gigitan ular berbisa yang terasa sakit dan panas seperti terbakar di area gigitan. Racun ular menyebar dengan cepat ke seluruh bagian tubuh dalam 15 hingga 30 menit. Karena itulah korban kehilangan waktu emas pertolongan pertama gigitan ular. Begitu mengetahui Murdiansyah tewas akibat gigitan ular, warga sekitar langsung melakukan penyisiran dan melihat 2 ekor kobra. Bersama petugas damkar, warga melakukan penyisiran kembali dan petugas baru menemukan 1 ekor kobra. Kami pada saat ini tetap terus menyisir keberadaan ular yang katanya 2, yang ketangkap cuma 1 sama warga. Kemudian sekarang saya sedang berusaha mengupayakan agar kalau bisa nih ular juga yang satu bisa temu, agar masyarakat nyaman kalau sudah tidak ada. Dan harap anak-anak juga yang bermain nanti harap dipantau karena di sini agak rawan memang dengan keberadaan ular yang kemarin itu. Petugas damkar pun mengimbau warga waspada dan agar menghubungi petugas damkar segera saat menemukan kobra ataupun ular lain yang berkeliaran di sana. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Ya, apa sebetulnya yang harus segera dilakukan jika ada warga yang digigit ular kobra? Kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Tangerang, ada Bapak Ahmad Muklis. Selamat siang Pak Muklis. Selamat siang Mbak. Ya Pak Muklis, ini ketika kita tahu ada tergigit ular berbisa, apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus menekan di sekitar luka dan satu tungkai persendian agar bisa itu tidak nyebar ke jantung atau melalui susunan sising saraf ya Mbak, ya kurang lebih seperti itu. Salah satunya. Untuk tahap pertama di rumah ya Mbak. Betul. Ya. Kemudian Pak, apa yang dilakukan? Apakah harus ke rumah sakit? Ya, segera ke fasilitas kesehatan terdekat Mbak. Saat ini di puskesmas dan rumah sakit sudah ada grup WhatsApp Mbak. Jadi untuk mereka yang tergigit ular kita penanganannya bisa cepat Mbak. Oke, kemudian juga kita punya konsultan dalam grup itu, ada Dr. Tri Maharani yang ahli gigitan ular Mbak dari Kementerian Kesehatan. Di Kabupaten Tangerang sudah ada grup itu. Jadi mungkin ya balita ini terlambat ke klinik dan ke rumah sakit sepertinya Mbak. Kalau dari pihak Tangerang sendiri Pak, Dinas Kesehatan Tangerang, hingga saat ini ada berapa banyak kasus tergigit oleh ular ini Pak? Jarang sekali laporannya Mbak, kasusnya sangat jarang. Baik, dari kasus yang... Gitu, kalau toh memang laporkan biasanya nanti tenaga-tenaga medis itu
berkirim laporan nanti di grup WhatsApp itu, Mbak. Jadi saya sih rencananya nanti ke depan untuk terkait dengan ini kami akan penanggung jawab klinik, nanti kita akan refresh lagi pengetahuannya terkait dengan tata laksana gigitan ular berbisa. Baik, mengenai kasus yang balita digigit ular ini Pak, berapa waktu yang dibutuhkan mengingat penanganan pertama dilakukan di rumah, kemudian ke rumah sakit, itu membutuhkan waktu berapa lama hingga bisa mungkin diselamatkan korban ini? Sesegera mungkin, Mbak. Tapi kalau ngelihat ularnya terus kemudiannya cukup besar, ini kemungkinan racunnya cukup banyak juga ini, Mbak. Jadi orang dewasa aja mungkin dengan ular sebesar itu juga tidak butuh waktu yang lama nih sepertinya. Kalau dilihat seperti itu. Jadi memang penanganan pertama tekan di daerah gigitan, kemudian juga di tourniquet ya di satu sendi, kemudian itu segera ke rumah sakit atau ke puskesmas, Mbak. Golden hour-nya ini untuk mungkin, ya, karena penyelamatan memang kadang 30 menit ya Pak? Kenapa, Mbak? Waktu penyelamatannya Ya, kurang ini lebih maksimal sekitar 30 gitu, menit? secepat mungkin 15-30 menit ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi yang yang pertama yaitu harus segera ditekan di tempat luka gigitan dan di satu sendi itu, Mbak. Jadi nanti tinggal ke puskesmas untuk tata laksana selanjutnya. Tapi dijamin mudah Karena ya di kami Pak? sudah disiapkan sih sebenarnya. Kenapa, Mbak? Dijamin mudah Pak kita mendapatkan serum anti bisanya tersebut dan Gratis penanganannya tidak? apakah gratis Ya, insya Allah juga? semua kita sudah siapkan, Mbak. Itu kita sudah siapkan di seluruh puskesmas dan rumah sakit, Mbak. Jadi nanti kita nanti ada konsultan khusus yang gigitan ular itu untuk asesmen pemberian Sosialisasinya sabu sejauh ini? namanya. Kita kan sudah di level-level puskesmas, sudah koordinasi juga dengan BPBD, penempatan sabu itu, Mbak. Karena memang kalau untuk ada ular kan nanti penanganan pertama oleh BPBD, terus kemudian juga kalau BPBD memberikan laporan misalnya karyawannya BPBD ini ada yang tergigit ya kita arahkan puskesmas sama rumah sakit yang sudah memiliki sabu tersebut, Mbak. Ya Pak Muklis, ini tidak semua rumah warga dekat dengan fasilitas kesehatan, sedangkan waktu emasnya ini hanya 30 menit. Kalau lebih dari itu pertama bagaimana? Kemudian juga di media sosial ini beredar hoax ya Pak ya, katanya disiramkan air panas, betul Ya. tidak Pak di lokasi yang kena gigitan? Enggak, itu tadi yang saya bilang, Mbak. Jadi karena gini, ketika racun masuk ke dalam tubuh itu kan masuk ke aliran darah, Mbak. Jadi ada dua organ yang terkena, satu di jantung, kemudian kedua ada nefrotoksik, neurotoksik, sama kardiotoksik, Mbak. Jadi dia bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke sistem saraf pusat. Jadi kalau memang dia masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, ya jantung bisa berhenti, Mbak. Jadi memang kalau aliran darah kan cukup cepat, terus kemudian jumlah bisa. Jadi harapannya ya ditekan, ya pertama itu ditekan di daerah gigitan dan di satu sendi yang terkena, Mbak. Itu biar supaya aliran darah agak terhambat untuk bisa sampai ke jantung atau ke ginjal, Mbak. Baik, saat ini pengobatan sendiri dipungut biaya ataukah gratis Pak? Di kami, alhamdulillah di Kabupaten Tangerang itu kan sudah UHC ya, Mbak. Jadi kalau mereka yang tidak punya biaya, insya Allah bisa kami bantu secara gratis, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Bapak Ahmad Ya, Muklis. Pak. Selamat kembali Ya. bertugas. Ya, sama-sama, Mbak.